Ya, selamat pagi kakak-kakak semuanya. Selamat Saya pagi, Kak. Ini ya Kak, selamat pagi. PJOK Jaya. Saya Di ruangan Jaya di lapangan Merdeka. Oke, siap, siap. jago di ruangan, Ya, raja di lapangan. mantap. Pokoknya nek ruangan ya jago, Pak Eko. Nek teori. Jago lanang kok Pak. Jago Solid. statusnya. Solid Ya, dahsyat siap. luar biasa. Luar biasa. Oke, siap. Ya, kakak-kakak semuanya, sesuai dengan kesepakatan kita bersama di kelas kita, kelas 9, marilah tata maya kita pada pagi hari ini kita mulai ya Kak. Sebelum kita mulai bersama, silahkan dari kakak-kakak, salah satu dari kakak-kakak untuk bisa memimpin berdoa Kak. Monggo Kak. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Pak Doni kami kembalikan lagi. Monggo Pak. Ya, terima kasih Kak Eko yang telah memimpin doa. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. PJOK Jaya. Jaya. Siap, oke. Ya, pada pagi hari ini Kak, kita akan bersama-sama menguatkan pemahaman kita di modul 2.1. Tapi sebelumnya kita menginjak ke diskusi bersama, mungkin dari kakak-kakak ingin menyampaikan kabar terbaru di pagi hari ini Kak. Monggo dari Kak, pertama kali Kak Cahya. Nggih, monggo Kak Cahya kabarnya. Alhamdulillah kabar pada pagi hari ini sehat selalu. Tadi pagi hari SMP 2 melakukan Jumat sehat, yaitu jalan rute pendek. Kemudian ini tadi habis nyoto sama Pak Tonang tadi sama Pak Anggi nih. Niki istrinya marah dijak nyoto, lalu dijak nyoto pakai gula. Terus ada kelas ya, ini udah kasih tugas, sudah saya arahkan untuk teknik dasar bola voli. Soalnya nek nggak di kelas pada nggak mau, akhirnya ya udah ini saya awasi sama Zoom. Keadaan sehat walafiat karena ini Jumat berkah, jadi semoga hari-hari kita semua menjadi berkah selalu gitu Kak Doni. Mantap. Mantap sekali. Oke. Ya, luar biasa kabar Kak Cahya tadi yang habis nyoto bersama setelah Jumat sehat, begitu ya Kak. Monggo Kak Fajar Fauzi untuk menyampaikan kabarnya pada pagi hari ini. Oke Pak, untuk kabar hari ini alhamdulillah sehat, walaupun cuacanya lumayan panas. Oke, ngoten mawon Pak. Ya, terima kasih Kak Fajar menyampaikan cuaca
yang sedang terik panas gitu ya Kak. Ya, memang saat ini cuaca begitu panas Kak. Tapi saya yakin sebagai guru olahraga tidak kurang akal alias kreatif ya Kak untuk menangani kegiatan agar sesuai tujuan yang telah direncanakan Kak. Ya, terima kasih Kak Fajar. Untuk selanjutnya Kak Irnowo. Monggo Kak Irnowo. Kak Tamrin, monggo Kak Tamrin. Oke, terima kasih waktunya Kak. Ini untuk kabar saya, alhamdulillah sehat, Jumat sehat Kak. Ini bersama ini, guru saya Pak Eko ini. Nah ini. Oke, mungkin itu saja Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Tamrin yang baru bersama Kak Eko melaksanakan kewajiban tetapi tetap masih bisa hadir seutuhnya di kegiatan kita ini. Untuk selanjutnya Kak Ningrum. Monggo Kak Ningrum, dipersilakan. Dilanjut Kak Riana, monggo Kak Riana. Kemudian Kak Supriyadi. Oh Kak Riana, monggo Kak Riana dulu, monggo silakan. Alhamdulillah Kak Doni ini hari ini sehat dan sedikit warawiri karena belum selesai ngajar. masih ngajar ini Kak. Bisa hadir seutuhnya di kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian Kak Supriyadi mau menyampaikan. Dilanjut Kak Waluyo, monggo Kak Waluyo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih sambil jalan ya dari Dispora, alhamdulillah sehat tadi bersama Pak Eko dan dari semua Klaten Tengah kegiatan di alun-alun semuanya pada sehat. Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan tatap maya dengan baik. Ini udah posisi perjalanan mau ke rumah. Terima kasih. Sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak. Hebat. Usia bukan menjadi suatu halangan. Tetap semangat, solid, dasar luar biasa. Ya. Siap. Mantap. Ya. Garang di lapangan. Gimana ini Kak Eko? Kak Eko untuk Gimana Kak? Yel jenengan itu loh. Garang di lapangan atau gimana? Oh, jago di ruangan, raja di lapangan. Jago di ruangan, raja di lapangan. Luar biasa. Beri aplaus untuk Kak Waluyo. Untuk selanjutnya Kak Yusuf Eko, monggo Kak Yusuf Eko menyampaikan. Baik Kak, selamat pagi teman-teman semua. Kabar saya hari ini baik, luar biasa. Tadi pagi habis tes kebugaran jasmani, hasilnya cukup bagus, cuman takut disuntik. Siapa sih yang disuntik? Nah, konangan ya udah ini. Pokoknya yang penting semuanya sehat, semuanya ini teman-teman kelompok 009 semuanya sehat walafiat. Amin. Oke no. Amin. Iya. Terima kasih Kak Yusuf Eko. Mungkin dari kakak-kakak yang belum menyampaikan kabarnya
pada pagi hari ini silahkan untuk menyampaikan. Ya. Selamat datang Kak. Ya, Kak Amri, selamat gabung, selamat datang. Silakan menyampaikan kabarnya pada pagi hari ini, Kak. Ya, kakak semuanya. Hari ini saya baik. Tadi ada tes kebugaran jasmani, saya diminta untuk di sekolah untuk membanjeli. Jadi 1 SD yang dikirim 1 tadi Pak Angger. Teman-teman Klaten Tengah ya. Mohon maaf saya tidak bisa bergabung tadi ya, kebijakan dari sekolahan. Ya, terima kasih Kak Amri. Ya, memang guru olahraga sesuai dengan slogan solid. Jadi bisa saling membantu, bisa saling menghandle, luar biasa sekali. Ya, kesehatan, keselamatan dan hal yang baik ada pada kita semuanya. Amin, amin, amin. Kakak-kakak semuanya, marilah kita melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini di modul 2.1. Tetapi sebelumnya, seperti biasa, kita buat kesepakatan terlebih dahulu ya Kak. Buat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Yang ketujuh, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Mungkin ada tambahan atau ada yang dikurangi kakak-kakak atau tetap seperti biasanya? Bisa dilanjut nggih? Bisa dilanjut. Tetap berarti kesepakatan seperti tata maya sebelumnya, Kak. Kita lanjut, Kak. Kakak semuanya, pada kesempatan tata maya modul 2.1 yang ketiga ini kita masih berkutat di keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di sini kita menguatkan pemahaman guru PJOK untuk keterampilan mengajar yang efektif kakak-kakak semuanya. Nah, pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Pada pagi hari ini kita 2 JP ya Kak. Jadi 45 kali 2. Berarti 90 menit Kak. 90 menit. Tadi kita mulai jam 9.36. 9.36 berarti nanti minimal kita selesai jam 11.06 Kak. Untuk dapat sesuai dengan jam tatap maya pada pagi hari ini Kak. Kakak-kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kita akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak, Kak. Jadi di sini kita berkolaborasi bersama, menyamakan mindset sesuai dengan situasi kondisi di sekolah Bapak, kakak-kakak semuanya. Penyajian tugas gerak
dalam PJOK mengacu pada proses memberikan instruksi ya Kak. Contoh dan panduan kepada peserta didik agar mereka dapat melakukan aktivitas fisik atau gerakan tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kakak-kakak tetapkan di sekolah masing-masing dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Penyajian tugas gerak sangat penting Kak, karena menjadi jembatan antara teori dan praktek. Nah ini luar biasanya di mata pelajaran kita, yaitu PJOK Kak. Kita lanjut Kak. Agenda pada sesi ini Kak. Yang pertama, berburu referensi. Penyajian tugas gerak. Kemudian yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang terakhir adalah refleksi. Ya, review singkat materi Kak. Yang pertemuan pertama modul 2.1 dan modul 2.1 pertemuan kedua yang kemarin. Masih ingat Kak? Masih ingat ya Kak? Ya. Untuk yang pertemuan pertama Kak, kita membahas apa Kak itu? Kita berdiskusi bersama tentang apa Kak? Untuk pertemuan pertama. Apa Kak? Ya. Masih ingat untuk pertemuan pertama? Yaitu pembelajaran yang efektif. Ya Kak Danang, monggo maaf. Mau menyampaikan untuk pertemuan yang tentang apa Kak? Kita belajar bersama tentang apa Kak? Tentang macam-macam refleksi Kak. Ya. Oke. Terus mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Ya. Untuk yang Ayo Kak Eko. Kak Eko mau menyampaikan Kak Doni? Oh ya, monggo Kak Eko. ya Pak, untuk pertemuan pertama itu yang kemarin Meet pertama itu kita membahas tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Iya. Seperti itu. Kemudian yang kedua Kak, yang kemarin Kak. Yang kedua mungkin dibantu Kak Cahya Haji boleh. Ya, monggo silakan yang. Aku lupa Kak, aku nek iki lali aku tiba-tiba lali aku. Ya, kita review bersama ya Kak. Ya, kita review bersama. Wah, untuk yang pertama, masih kan ya, pembelajaran yang efektif ya Kak. Ya, yaitu proses pembelajaran yang mencapai tujuan. Masih ingat ya Kak? Ya Kak. Tujuan itu ketika kita mau ke suatu tempat kita buka Google Map. Nah, itulah mapnya itu tadi. Nah, masih ingat ya Kak? Tujuan sesuai harapan. Ya, tujuan sesuai harapan yang telah ditentukan, tentu saja tujuan masih ingat turunan dari CP. Masih ingat nggih Kak? Nah. Kemudian apalagi Kak? Pembelajaran efektif, long term memory. Yang pakai gerakan-gerakan itu loh Kak. Pakai gerakan. Tentang 9 aspek pembelajaran efektif Kak. Yang nggak pakai gerakan-gerakan itu loh Kak.
Ya, keselamatan, ya, tujuan pembelajaran, tujuannya yang pakai gerakan untuk mengingat itu loh Kak. Keterlibatan aktif peserta didik, kemudian pengajaran berdiferensiasi, kemudian progres, gitu Kak. Kemudian penjelasan dan demonstrasi keterampilan, kemudian umpan balik, komunikasi yang kemarin ya Kak, komunikasi yang efektif, kemudian penilaian, kemudian kalau keselamatan itu yang kita pakai long term memory, pakai melakukan itu, mengingat sambil melakukan. Kemudian selanjutnya tentang kriteria mengajar yang efektif. Ada 4 kriteria Kak. Ya masih ingat nggih? Ya di LMS ada Kak. Saya yakin kakak-kakak semuanya paham tentang kriteria pertama. Pengalaman belajar harus memiliki potensi meningkatkan keterampilan. Kemudian kriteria kedua, memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktekkan. Kemudian yang ketiga, pengalaman harus masih ingat Kak? Pengalaman harus mengintegrasikan apa Kak? Ketujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, afektif dan kognitif. Ya Kak, itu. Ya. Kemudian yang pembelajaran kemarin Kak, yang kemarin. Yang tatap maya yang kemarin Kak. Ya, mendapatkan perhatian peserta didik. Kemudian Q konten kemarin ya Kak. Ya. Oke ya Kakak-kakak semuanya. Kita lanjut ya Kak. Kita lanjut ke selanjutnya Kak. Nah, berburu referensi Kak. Jadi di kegiatan ini Kak, kita akan berburu referensi Kak. Ya, berburu referensi nanti kakak-kakak akan berburu referensi inspiratif yang terkait dengan tugas gerak. Dalam pembelajaran PJOK. Berarti kakak-kakak mencari ide-ide baru Kak, Kemudian contoh-contoh yang menarik, dan strategi yang inovatif untuk menyampaikan materi dan aktivitas fisik. Ya. Karena murid zaman sekarang ya Kak, murid zaman sekarang itu sangat kritis-kritis Kak. Ya, sangat kritis-kritis. Ya. Kalau zaman dulu ketika saya masih ingat Kak, ketika zaman dulu itu ketika guru melihat ke peserta didik pasti akan tertunduk Kak. Tapi kalau zaman sekarang Kak, kita lihat peserta didik pasti akan bertanya, ada apa Pak? Nah ini contoh. Kalau anak-anak sekarang, peserta didik sekarang, murid sekarang itu sangat kritis Kak. Kemudian tujuannya adalah membuat pembelajaran PJOK itu lebih menarik. Ya tentu saja Kak. Jadi biar menarik. Saya yakin PJOK, pelajaran PJOK itu dinanti-nanti oleh peserta didik. Terbukti Kak, ketika kakak-kakak itu jam PJOK diajak ke kelas, materi di kelas. Gimana kira-kira Kak?
ketika di kelas dan di lapangan, tanggapan peserta didik. Kak Danang mungkin bisa menyampaikan. Kalau di kelas anak-anak kurang antusias Kak, karena memang untuk PJOK didominan kan ke psikomotoriknya atau motorik anaknya bergerak bebas di lapangan. Seperti itu Kak. Iya. Terima kasih Kak Danang. Terima kasih Kak Danang. Ya, memang pelajaran PJOK sangat ditunggu peserta didik untuk ke lapangan ya Kak. Iya, karena saya yakin ketika anak itu di suatu tempat itu yang tidak ada perubahan, sebenarnya tidak hanya tempat Kak. Ketika kita mengajar dengan metode yang begitu saja akan mengalami kebosanan. Sama seperti anak ketika cuma di kelas terus dan tidak ada perubahan yang ada di kelas, itu akan mengalami kebosanan. Itu sama seperti kita di lapangan pun ketika tidak ada perubahan metode mengajar, pasti anak mengalami kebosanan Kak. Jadi itu Kak. Kemudian tujuan kita berburu referensi selanjutnya adalah meningkatkan pemahaman siswa. Ya, itu tadi. Kemudian mengembangkan keterampilan motorik siswa. Nanti kakak-kakak akan bersama-sama berdiskusi di situ. Kemudian menanamkan kebiasaan hidup sehat, karena di pelajaran PJOK ada di situ Kak. Kemudian aspek-aspek Kak yang perlu diperhatikan dalam mencari referensi, dalam mencari referensi penyajian tugas gerak atau berburu tugas gerak, yaitu salah satunya untuk mendapatkan perhatian siswa. Utama itu Kak. Kemudian menentukan konten dan pengorganisasian siswa. Kemudian memilih dan mengorganisasi isyarat yang kemarin Kak. Ya. Contohnya misalnya misalnya menggunakan teknologi, bisa menggunakan teknologi. Kemudian pendekatan tematik yang dihubungkan dengan yang lain bisa. Kemarin tematik kakak yang sudah menyampaikan kemarin tentang senam gitu ya Kak. Senam ketika ada kemarin ada sesuatu yang mau menabrak, bisa cepat menghindar kayak gitu, menangkap buah yang jatuh ketika kita memanen menggunakan recoiling ya. Ketika kita latihan lempar tangkap bola, implementasinya ke yang nyata semacam itu. Nah, itu. Kemudian pendekatan bermain. Nah, bermain bisa pendekatan bermain. Jadi pengalaman. Tidak hanya latihan passing bawah, passing atas, smash. Nah, tidak hanya itu, tetapi ada pendekatan ke bermain. Ya, untuk pengalaman belajar. Kemudian pendekatan proyek. Ya, memberikan tugas proyek kepada siswa untuk merancang dan melaksanakan aktivitas fisik secara mandiri. Jadi para siswa, para peserta didik itu diberi tantangan Kak. Ya, tantangan dengan proyek-proyek. Kemudian tentu contoh selanjutnya misalnya dengan kolaborasi dengan bisa Kak. Kolaborasi dengan guru yang lain itu bisa. Apalagi kalau pembelajaran di SD itu tematik ya Kak. Ya, tematik. Nanti kita bisa bekerja sama dengan guru yang lain. Kita lanjutkan Kak. Nah, berburu referensi Kak. Ya, ini kakak-kakak nanti kegiatannya dibagi menjadi 3 kelompok Kak.
Nanti seperti kemarin dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian yang kedua, setiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan oleh kakak-kakak dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit, Kak. 40 menit. Nanti jika sudah selesai, semua kelompok kembali lagi ke main room. Jadi itu, Kak, kegiatan pada kali ini nanti kakak-kakak berburu referensi. Begitu ya, Kak. Ada yang ditanyakan, Kak, untuk kegiatannya? Kalau tidak, saya lanjutkan ya, Kak. Akan saya bagi 3 kelompok, nanti akan saya kirim linknya, Kak. Jadi seperti kemarin ya, Kak. Seperti kemarin. Ya. Kakak-kakak nanti mengerjakan di lembar kerja sesuai kelompoknya ya, Kak. Sesuai kelompoknya. Nanti silakan kakak-kakak berdiskusi. Mohon, saya kayak terpental dari ruang breakout. Halo, cek. Permisi, Kak. Ya, Kak. Saya sepertinya terpental dari ruang breakout, Kak. Oh ya, Tadi Kak. saya klik gabung tapi terpental. Oh ya, Kak. Mohon maaf. Oke, siap.
Halo, halo. Burung loro Jian. Halo, halo. Halo, halo. Mulai. Oke, bolong. Siap. Pak Walu ya. Pripun kabare Pak Waluyo? Sehat. Sing dadi kakekan ora sehat, dadi sehat. Lah nggih. Penting Sampun jogging, sehat. Bapak. Sampun jogging Apa? dereng. Sampun jogging Yo napa wis dereng? ora bagi aku jalan. Oh, jalan. Jalan sehat. Namanya jalan sehat, Mas. Aku ora entuk lari kecuali terakhir putaran terakhir. Iya. Ya memang harus gitu, Pak. Oh, yang penting sehat, Jaga kondisi. jaga kondisi. Tensi mosok dure 158, bawahnya 108 saya. Sumbu pendek yang ngono kuwi berarti kowe bolong. Sumbu pendek. Ora mau ngaku ya, Mas Aris Prabowo barang. Gara-gara nonton Indonesia lawan Bahrain. Oh, Marah emosi. aku ya nonton lho. Highlight ya tapi. Iya, isek masih disyukuri aku nggak ben punjul kok kuwi kok. Nggih. Sik kamera aku tak resiki iso. Dilap Pak Wal. Nah, kamerane karo diresiki ya iso. Iso rodok ketok. Oh, lah nggih. Kak Yusuf, nanti jenengan yang presentasi, saya yang jadi MC. Oh gitu. Diwale. Balik numplak lho ning Buning Rum. Nek diwalik numplak. Kameraku ra iso. Ya. Lah terus kok sing nampil ke hasil apa? Kak Tamrin ada nggak di situ? Nggak ada. Sudah. Ya udah, saya aja ya, enggak apa-apa. Oke, siap deh. Tenang, Bu. Tenang pokoknya. Siap. Komen 009 nih paling jos dewe. Saras. Kita jadi buat kaos enggak ini? Kok nggak ada kabar lagi ya? Iya. Kaosnya piye kaosnya? Kaosnya segera delete. Itu kita dapat kaos. Oh. Mbok cari yang buat kita sendiri, buat kelompok 09 yang bisa nyarikan siapa, yuk. Tinggal. Pilo Dek Aji itu loh, Dek Aji. Biasa Dek Aji loh. Pak Cahyadi toh. Cahyadi. Iya apa Mas? Pripun? Golek kaos. Golek kaos. Besok kita tinggal ganti. Berapa hari? Ya, digosok minggu gitu. Sok minggu berapa ya? Nanti tak tanya ke ya. Bu, Pak, nanti kalau ngejari 2 hari apa maksimal berapa hari nanti harganya berapa? Nanti tak share lah coba. Siap. Yang penting ini kenang-kenangannya loh, Mas. 5 hari popo. 5 hari rapopo. Tak kira mau digratisin jenengan. Wah, tak kira aja dibosi Buning Rum. Ketake cocok iki. Kita cocok karo Buning Rum. Ya, Biasane sing ngebosi kepala sekolah karo wakile. Oh, Buning Rum niku nggih wakil kepala sekolah Ibnu Abbas Lah Pak. mulane kuwi. Calon Kadin. Amin. Ya, mohon maaf Berarti Kak. niki ya. Ya, luar biasa. Mohon maaf ya Kak. Dilanjut ya Kak. Mohon maaf. Ini sempat terpental saya. Ya. Mohon maaf sekali Kak. Untuk selanjutnya berbagi referensi penyajian tugas gerak ya Kak. Untuk kegiatan selanjutnya
nanti setiap kelompok nanti mempresentasikan maksimal waktunya 5 menit Kak, 5 menit maksimal 5 menit ya Kak, maksimal 5 menit Oke, untuk Kak. presentasi dan tanya jawab. Mungkin langsung saja untuk menyingkat waktu. Monggo dari kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, dipersilahkan untuk kelompok 2. Ini Kak Eko pokoknya ini pertama. 3 kelompok diwakilkan kelompok 2. Siap kakak-kakak semuanya, mohon izin kelompok 2 minta urutan pertama ya. Mesti moderator tok iki. Loh. Selamat pagi Kak Doni selaku fasilitator dan teman-teman seluruh peserta PKG PJOK kelompok 09. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Tamrin, Yusuf Eko Prastyo, Rameti Ningrum, dan Bu Siti Romrakit akan menyajikan tugas kelompok 2 yang kami beri nama kelompok keren, yaitu penyajian tugas gerak yang akan disampaikan langsung oleh Kak Rameti Ningrum. Waktu dan tempat kepada Pak Kak Rameti Ningrum, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Eko selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, sebelum saya mulai, saya ada pantun sedikit. Jalan-jalan ke Surabaya, setelah itu berangkat ke Kediri. Sebelum kita mulai acara, izinkan kami dari kelompok 2 untuk presentasi diri. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait penyajian tugas gerak. Sesuai dengan yang kami diskusikan dari kelompok 2, di sini ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik, di mana dalam mendapatkan perhatian dari peserta didik terdapat poin A, yaitu menetapkan tanda atau prosedur. Tandanya yaitu gambar-gambar dalam gerakan pemanasan dalam bentuk sederhana. Contoh ada tahap pertama berlari selama 2 menit, tahap kedua melakukan jumping jack, kemudian yang ketiga ada peregangan dengan jumlah durasi waktu yang berbeda. Yang berikutnya adalah mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di sini tertera bahwa faktor lingkungan dalam pembelajaran PJOK sangat beragam, dimulai dari kondisi fisik ruang kelas, cuaca, ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas olahraga. Kemudian memuat juga yaitu terkait dengan tata ruang. Jadi terkait dengan ruang ini diusahakan senyaman mungkin sehingga seefisien mungkin sehingga siswa merasa nyaman untuk bergerak dan merasa cukup. Berikutnya, manfaat dari lingkungan sekitar, lapangan sekolah. Manfaat lingkungan sekolah yaitu ada 2, memanfaatkan lapangan sekolah dan ruang terbuka. Untuk lapangan sekolah itu untuk aktivitas yang berkaitan dengan yang outdoor, kemudian termasuk juga ruang terbuka seperti taman, halaman, untuk kegiatan yang tidak membutuhkan banyak peralatan. Yang ketiga, poin yang ke-C yaitu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ada 3, yaitu terkait dengan demonstrasi, video, dan alat peraga. Di sini sudah saya ditampilkan oleh Kak Tamrin, bahwa dalam demonstrasi itu mencakup terkait dengan penunjukan langsung, kemudian video, yaitu adalah video tutorial, kemudian alat peraga, alat yang digunakan. Yang D yaitu penggunaan waktu yang efisien. Waktu efisien yaitu maksudnya adalah perencanaan yang matang, baik itu tujuan dari pembelajaran dan alokasi waktunya. Yang tahapan berikutnya terkait dengan menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini ada 2 poin, keterampilan gerak yang diajarkan, dari gerak yang paling simpel dulu, paling mudah, yaitu dengan berjalan.
Kemudian berikutnya adalah dengan berlari. Kalau untuk berjalan nanti ada cara berjalan, postur tubuhnya seperti apa, kira-kira membungkuk atau tidak, kemudian melatih keseimbangan dan seterusnya. Untuk gerakan berlari sama, ada poin postur tubuh yang baik dan benar, kemudian cara melangkah pada saat berlari seperti apa, kemudian ayunan tangan. Yang ketiga yaitu terkait dengan isyarat atau cue dalam pembelajaran. Ini sebenarnya sudah kita bahas sama seperti presentasi yang kemarin. Untuk yang isyarat atau cue pembelajaran, kalau kemarin yang saya sampaikan ada 8. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa dalam isyarat atau cue pembelajaran ada gerak yang diajarkan dan isyarat yang digunakan. Ini untuk gerak yang diajarkan, yang pertama adalah gerak dasar berjalan. Ada isyarat verbalnya, pandangan lurus ke depan, kemudian membuat demonstrasi. Yang nomor 2 adalah gerakan dasar berlari. Isyarat verbalnya menggunakan perumpamaan berlari seperti angin yang berhembus. Isyarat visualnya menampilkan video pembelajaran. Insya Allah itu Kak yang bisa saya sampaikan terkait presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan jika ada kurangnya, kalau ada lebihnya nanti semoga bisa menambah ilmu untuk yang lain. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yusuf kembali kepada MC. Oke, nggih, Bu. Mohon maaf ini Kak Yusufnya baru ke kamar mandi. Ini untuk moderator saya ambil alih. Nggih. Terima kasih untuk Buningrum atas presentasinya mewakili kelompok 2. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Doni untuk kelompok berapa yang akan presentasi. Monggo. Ya. Terima kasih dari kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Beri aplaus kakak semuanya untuk kelompok 2. Ya, untuk selanjutnya kelompok 1 atau kelompok 3 terlebih dahulu. Monggo. Kelompok Kak Riana kelompok 1 nggih. Ya, monggo Kak Riana. Kelompok 1. Kak Amri, Kak Danang, Kak Hilmi, Kak Riana, Kak Supriyadi. Iya, Kak. 5 menit ya, Kak. 5 menit. Baik, Kak. Oke, terima kasih Kak Doni. Teman-teman izin dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Riana, yang kedua ada Kak Danang, yang ketiga ada Kak Supriyadi, yang keempat ada Kak Amri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas atau diskusi kami tentang berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak yang nanti akan disampaikan oleh Kak Danang. Kepada Kak Danang, monggo dipersilahkan. Siapa sih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kakak-kakak sekalian. Mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 terkait penyajian tugas gerak. Izin perkenalan untuk saya Danang Arya Prasetya dengan anggota Kak Riana, Kak Supriyadi, dan Kak Amri. Dan nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik dengan menetapkan tanda atau prosedur dengan pendahuluan, demonstrasi tugas gerak, pembagian tugas melibatkan siswa secara aktif, penggunaan umpan balik, dan evaluasi dan refleksi. Untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, kita melihat dari kondisi lapangan atau area belajar, apakah keadaannya aman, tidak licin, rata, dan sebagainya agar tidak terjadi cedera pada peserta didik.
dan ada terkait kebisingan dari lingkungan sekitar. Mungkin ada proyek atau ada pabrik atau ada jalan raya, nah, itu juga menjadi perhatian kita. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat dengan cara demonstrasi video dan alat peraga. Untuk penggunaan waktu yang efisien, kita menggunakan perencanaan yang matang dengan tujuan pembelajaran yang cukup jelas dan spesifik, dan alokasi waktu yang proporsional bagi setiap pembelajaran, mulai dengan mengganti baju, terus kegiatan inti pemanasan, inti, dan hingga nanti pendinginan, dan untuk kembali ke pelajaran berikutnya. Untuk yang kedua, terkait penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Untuk keterampilan geraknya, kami mengambil permainan bola basket, yaitu melempar, menangkap, dan men-shooting permainan bola basket. Di situ ada urutan pembelajarannya dengan cara pemanasan, kegiatan inti, yaitu dengan memegang bola, perkenalan bola, gerakan kaki, posisi tangan, cara melempar dan menangkap, dan pendinginan. Untuk yang ketiga, isyarat siu pembelajaran dengan menunjukkan keterampilan melempar dan menangkap bola, serta keterampilan men-shooting permainan bola basket. Di sini untuk isyaratnya cukup banyak, ada beberapa isyarat terkait keterampilan melempar dan menangkap bola basket, seperti posisi kaki, gerakan tangan, pandangan, dan seterusnya. Mungkin itu Kak dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kak Doni. Terima kasih untuk Kak Danang atas presentasinya. Dari kelompok kami, saya kembalikan lagi ke Kak Doni. Terima kasih. Terima kasih Kak Riana yang telah memandu kelompok 1 presentasi. Adakah tambahan ataupun tanggapan dari yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut. Dapat menyampaikan hasil diskusinya untuk memperkaya kakak yang lain. Monggo, dipersilakan. Polisi kalau udah nggak ada, polisi tidak ada. Monggo kelompok 3, monggo. Anu minta bantuan slide ke close ya. Ya Mas Haji. Nggih, riyen Pak, niki nyuwun tolong bantuan slide-nya. Kak Danang apa siapa itu tampil ke kelompok 3, Kak? Halo, minta bantuannya slide Kak Doni apa Kak ning room iki? Kak Danang, Kaji dibantu Kak Danang. Oh Kak Danang, aku tampil ke slide-nya, aku ke close ya ini. Ini saya sinyalnya takutnya saya nanti kepental. Filenya dikirim ke Kak Danang aja. Sudah? Oh, ini. Bentar. Kak Danang, monitor. Sudah saya share, sudah terlihat belum? Oh iya, ya. Sudah, oke, sampun. Kelompok 3. Oh, kebablasan nggak? Kebablasan. Oh ini.
Monggo. Oke. Kelompok 3 penyajian tugas gerak ya sebentar saja. Yang pertama ada mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ada itu poin A, menetapkan tanda atau prosedur. Untuk tanda adalah penggunaan suara. Mungkin kita sering menggunakannya. Kemudian prosedurnya isyarat suara, gunakan suara tertentu seperti tepuk tangan, bunyi, lonceng atau musik untuk menarik perhatian. Nah, untuk kita mungkin seringnya kita untuk menarik perhatian siswa itu menggunakan peluit atau mungkin dengan suara agak keras kepada peserta didik, maka peserta didik akan memperhatikan kita sebagai pengajar. Kemudian B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Untuk faktor lingkungan dalam pembelajaran PJOK sangat banyak, seperti tata ruang, lapangan, kondisi suhu saat pembelajaran, ruangan untuk bergerak juga atau lapangan. Ruang untuk bergerak, area untuk aktivitas fisik, sediakan ruang untuk aktivitas fisik seperti permainan atau diskusi kelompok. Aktivitas ini dapat membantu peserta didik tetap segar dan fokus. Jadi mungkin kita juga seorang guru akan memberikan bentukan kelompok agar peserta didik itu mengikuti dengan baik ya. Terus kemudian istirahat singkat, ini sering terjadi. Kita saya itu masih penasaran dengan ketika kita membuat modul ajar, apakah di modul ajar itu boleh menambahkan seperti memberikan kesempatan minum kepada peserta didik. Karena saya sendiri sering melihat modul ajar atau RPP itu tidak ada yang namanya istirahat untuk peserta didik. Padahal kita prakteknya di lapangan kita sering, Pak, boleh minum. Akhirnya kita tetap memberikan waktu yang singkat itu untuk peserta didik minum. Nah, itu mungkin saya masih penasaran apakah boleh dimasukkan dalam modul ajar untuk istirahat 5 menit untuk peserta didik ya, karena kita di lapangan pasti menemukan seperti itu. Kemudian perhatian pada peserta didik, perhatikan bahasa tubuh, amati bahasa tubuh peserta didik untuk mengetahui apakah mereka mendengar dan memahami. Jika ada yang tampak bingung, segera tanyakan. Nah, ini sering terjadi ketika kita menerangkan secara teori, bahwasanya peserta didik itu kayak kleset-kleset atau bermain tangan atau gojek dengan temannya, harus kita perhatikan. Kemudian berikan waktu, beri peserta didik waktu untuk merespon atau berpikir setelah pertanyaan diajukan. Seperti kita harus memberikan clue atau pertanyaan pemantik itu berikan waktu untuk peserta didik berpikir, kemudian kita tanyakan apa yang mereka jawab dari pertanyaan kita. Terus perencanaan yang matang, rencana pelajaran yang jelas, siapkan rencana pelajaran yang struktur dengan tujuan pembelajaran yang spesifik dan jelas. Pastikan ada alokasi waktu untuk setiap bagian dari pembelajaran. Nah, ini kita di RPP juga harus merencana pelajaran yang jelas, pasti ya, karena kita sebagai guru yang lebih terampil. Kemudian prioritaskan materi, identifikasi materi yang paling penting dan apa lagi? Munggah Kak Dana. Dan paling penting dan pastikan untuk memberikan waktu yang cukup untuk topik tersebut. Nah, ini juga kita harus memanage waktu karena kadang kita itu 3 jam kita kehilangan banyak waktu untuk ganti baju atau mungkin kita memberikan istirahat kepada peserta didik. Mungkin setiap sekolah mungkin beda-beda untuk prioritas pembagian waktu materi, istirahat dan ganti baju. Terus kedua, titik 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ada keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu menunjukkan keterampilan gerak spesifik menendang bola. Urutan pengajarannya dilakukan pendahuluan, perkenalan, mungkin kita juga setiap materi yang akan kita sampaikan perlu pengenalan materi dan menyatakan hari ini kita ada materi yaitu sepak bola, yaitu menendang bola, seperti itu dikenalkan. Kemudian ada apa lagi itu Kak? Demonstrasi. Nah, kalau di kurikulum Merdeka yang terbaru, demonstrasi itu ada di biasanya pembelajaran tatap muka yang kedua, karena di yang pertama kita hanya memberikan waktu siswa untuk mengeksplorasi gerakan. Ini ada demonstrasi.
tunjukkan cara menendang bola dengan benar. Nah, itu mungkin kita bisa meminta kepada murid mendemonstrasikan, tidak harus kita. Kemudian pemanasan seperti biasa, kita harus stretching, dinamis dan statis. Kemudian khusus mungkin kalau kita sepak bola berarti dibanyakkan di kaki, kalau basket kita banyakkan di tangan. Terus kemudian pengenalan teknik mengendang, ini posisi tubuh kita jelaskan, kedudukan kaki. Kemudian ada latihan dasar menendang, menendang kaki dengan bagian-bagian kaki yang sudah ada di teknik kita mengajar. Terus Kak Ari, terus mengontrol bola, karena tanpa mengontrol bola kita tidak akan bisa menendang bola. Ada kontrol bola, dribbling dan lain-lain. Terus latihan kombinasi. Di sini akan biasanya Bapak Ibu guru akan memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk mengombinasikan apa yang telah kita ajarkan. Misalnya di sepak bola ada menendang, menggiring dan menembak, biasanya akan kita gabungkan menggiring, diumpan dulu, kemudian peserta didik menggiring dan kemudian langsung menembak. Kemudian simulasi permainan mini, biasanya kita bagaimana cara mengecek peserta didik itu sudah menguasai itu tidak, dengan cara bermain sepak bola. Terus evaluasi dan umpan balik atau refleksi, seperti biasa kita tidak lupa untuk refleksi di akhir pembelajaran. Ini terus Kak, ini terus atau gimana Kak? Intinya saja Kak, intinya ini kan intinya saja ya, intinya saja kita pada apa tadi ya, hal yang harus dilakukan ya. Jadi harus ada waktu efektif, terus perencanaan, dan kemudian ketika pembelajaran kita sudah harus tahu tahap-tahapnya itu Kak Doni. Ya, terima kasih Kak. Oke, itu aja ya Kak. Nanti kalau ada yang nambahin mungkin Kak Iko sedang nambahi soalnya. Ya, beri aplaus buat kelompok 3 dan kakak-kakak semuanya. Ya. Ya kakak-kakak semuanya. Mantap Pak. Ya. Luar biasa kakak-kakak semuanya. Melanjutkan Kak, untuk yang tadi kakak-kakak semuanya sudah berbagi referensi. Harapannya ini nanti dimiliki oleh kakak-kakak semua, bisa untuk tambahan referensi kakak-kakak semuanya. Kemudian pesan kunci ya Kak, bahwasanya semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Kata kuncinya itu Kak. Ya, yang ketiga, kegiatan kita masuk ke refleksi ya Kak. Silahkan waktu 1 menit Kak, kakak mengisi di kolom chat 1 menit Kak. Waktu 1 menit untuk mengisi di kolom chat, silahkan Kak. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak semuanya di materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK Kak? 1 menit saya rasa cukup Kak, silahkan ditulis di kolom chat Kak.
Ini yang kedua ya Kak, itu yang kedua. Apakah ada informasi yang menarik yang kakak-kakak ingin dalami dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Ya. Ya mungkin dari kakak-kakak saya minta perwakilan dari kakak-kakak untuk menyampaikan refleksi ini Kak. Monggo Kak yang ingin menyampaikan. Silakan raise hand terlebih dahulu. Monggo Kak. Nggih Kak Danang, Kak Danang. Siap Kak, izin menyampaikan informasi yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini adalah saya mendapatkan pendekatan pembelajaran yang sistematis dan menarik sehingga siswa dapat memahami dan menguasai keterampilan yang diajarkan dengan baik dan benar dengan segala referensi yang ada di luar dari modul. Mungkin itu Kak dari saya Kak. Masih di mute Kak. Beri aplaus buat Kak Danang. Monggo kakak-kakak yang ingin menyampaikan lagi refleksinya. Dari Kak Ningrum ingin menyampaikan. Kalau tidak kita lanjutkan ya Kak. Oh, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya Kak. Nah, pada akhir sesi kita hari ini Kak, kita akan saling belajar bersama Kak. Kita akan saling belajar bersama dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan kakak-kakak dari hasil berdiskusi, tentu saja dengan kelompok masing-masing. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Kakak-kakak semuanya memang tadi di Google Doc tadi memang dijadikan satu. Terkandung maksud ini buat referensi kakak-kakak semuanya. Untuk bisa acuan untuk pembelajaran yang efektif Kak. Untuk penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman dari kakak-kakak yang lain. Mungkin itu Kak di sesi tetap Maya kali ini mungkin ada kata-kata dari kakak-kakak sebelum ditutup yang ingin menyampaikan sesuatu di tatap Maya penguatan modul 2.1 kali ini. Ada yang ingin disampaikan Kak? Eko, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Ya, kata-kata yang luar biasa dari Kak Eko. Harapannya kita semuanya tetap semangat. Di sini sebelum kita tutup, kita berfoto-foto terlebih dahulu ya Kak. Berfoto-foto terlebih dahulu nanti baru ditutup dengan doa ya Kak. Mohon untuk kakak-kakak yang off cam bisa on cam untuk foto bersama. Ya, foto bersama. Monggo dua gaya Kak, seperti biasa. Dua gaya. Pak Cahya Haji fotoin dong. Ya. Dua gaya Kak. Gaya yang pertama yang bagaimana? Oke. Gaya yang pertama gimana? Oke, siap. Oke. Siap. On 1, 2. Andi. Gaya yang kedua. Seperti gimana, Kak Prameti Ningrum gini tadi tuh. Oh ya. Gimana tadi, Bu? Gimana gini ya, Bu? Bu Ningrum, gimana tadi gayanya? Oh gitu. Oke, ya. Oke, siap. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah belum? Oke. Cukup. Ya.
Terima kasih Kak. Sebelum ditutup, mohon dari kakak-kakak untuk bisa memimpin doa untuk menutup pertemuan Tatamaya 2.1 yang ketiga ini Kak. Mohon untuk salah satu bisa untuk memimpin. Monggo Kak. Siap Kak Doni. Karena tadi yang memimpin saya, sekarang yang nutup juga saya, nggak apa-apa ya. Oke, marilah teman-teman dan Kak Doni selaku fasilitator, kami kelas 009 mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah Kak Doni bimbing selama pembelajaran ini. Dan sebelum itu semoga informasi dan ilmu yang Pak Doni bagikan dapat terserap dengan baik oleh kita supaya berimbas pada peserta didik. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pada sesi siang ini dan melanjutkan aktivitas, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Doni dan rekan-rekan. Saya kembalikan ke Pak Doni. Monggo. Terima kasih Kak Yusuf. Ya, di penghujung kakak-kakak semuanya, dari saya selaku fasilitator 139 untuk mendampingi kelas 09. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Kak. Terima kasih Kak Doni, kakak-kakak semua. Selamat siang. Izin serang isi Jumatan.